pemirsa, terima kasih Anda masih setia bersama program Mulianya Ramadan, Bersihkan Diri, Sucikan Hati. Masih bersama Ustadz Dedi Sanjaya di sini ya pemirsa. Nah pemirsa, kami ucapkan terima kasih kepada PT Ramanda Tour and Travel karena berkat kerjasama antara Tanjung Pinang TV dengan PT Ramanda Tour and Travel, program ini dapat terlaksana. Nah baik pemirsa, kita lanjutkan perbincangan kita yang sempat terputus tadi mengenai bohong sunnah nih Ude. Maksud dari bohong sunnah itu sendiri apa Ude? Popi pemirsa Tanjung Pinang TV, kita kan sekarang lagi marak-marak nih bohong sunnah ya. Sampai yang tidak benar pun kita bohong sunnahkan gitu. Kita kembali kepada hukum asli asal bohong, hukum asal bohong. Saya mau nanya, Popi bohong itu dosa atau tidak? Dosa. Sepakat nih ya. Tidak ada perbedaan pendapat ulama, tidak ada perbedaan pendapat imam-imam fikih, ulama tafsir, ulama hadis bahwasanya kebohongan adalah dosa. Ya. Lalu muncul lagi kalimat bohong sunnah, bohong untuk kebaikan. Alasannya Nabi pernah bohong untuk kebaikan. Ya, Nabi pernah bohong untuk kebaikan. Kapan Nabi bohong? Ketika Aisyah masak asin, Aisyah nanya, ya Rasulullah, enak nggak? Enak banget. Sampai dihabiskan oleh Nabi Muhammad itu makanan yang dimasak oleh Aisyah. Karena keasinan wajah Nabi merah. Aisyah nanya nih, Nabi kan awalnya bohong nih, ya. Tapi jangan di stop sampai di sini, seolah-olah ada bohong sunnah, seolah-olah Nabi membolehkan bohong sunnah, ya. Ada endingnya. Endingnya apa? Selesai makan, Nabi duduk, Aisyah, Nabi itu keringatan, wajahnya merah. Namanya masakan asin, ya, satu mangkok yang dibuat asin dimakan sampai habis. Aisyah nanya, ya Rasulullah, wahai Rasul suamiku, kok wajah kau merah dan kau keringatan? Itu diambil kain dilap dengan Aisyah. Emang masakanku tadi kenapa? Baru Nabi bilang masakannya asin. Kok engkau habisin? Ya kalau aku nggak habisin, engkau yang makan. Dan aku nggak mau engkau juga merasakan apa yang aku rasakan. Masya Allah. Ini kesetiaan seorang suami nih. Nggak mau berbagi dalam duka. Dalam suka berbagi, tapi dalam duka dia nanggung sendiri, nggak mau. Ya. Yang kedua, artinya ada kejujuran setelah itu. Nabi berkata asin, tapi setelah itu Nabi berkata enggak asin, tapi setelah itu Nabi berkata asin. Yang kedua, cerita Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim ketika hijrah membawa Siti Sarah, ya, istri Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika itu raja yang menguasai wilayah itu adalah raja zalim. Jadi kalau seandainya kita jalan, kita bilang kita dengan istri kita bilang dia istri saya. Itu diambil dengan raja tadi, digaulin. Tapi kalau dibilang ini adik saya, berarti satu darah, raja itu nggak berani. Ya, apalagi kalau dibilang engkau dengan siapa? Teman saya. Wah, tambah diambil. Ya. Lalu ketika itu Nabi Ibrahim berkata, ya, ini dengan istri Nabi, dengan istrinya, artinya tidak satu nasab, tidak satu darah, ya, diikat dalam ikatan pernikahan. Ibrahim ditanya, ini siapa? Adik saya. Tapi Nabi Ibrahim sudah berkata di awal kepada Siti Sarah, ketika kita melewati perbatasan, kalau seandainya tentara-tentara raja itu bertanya, aku akan bilang engkau adikku, karena engkau lebih muda dari aku. Ada kejujuran sebelumnya, lalu sampai ditanya, ini siapa? Ini adik saya. Bebas. Jadi, oke, kita berbohong untuk kebaikan. Tapi diawali dengan kejujuran atau diakhiri dengan kejujuran. Yang terjadi saat ini, kita adalah melegalisasi bohong sunnah. Seolah-olah bohong apapun untuk kebaikan boleh. Dia korupsi ya? Enggak, dia enggak korupsi. Kenapa kau bohong? Iya, untuk kebaikan dia. Kan dosa. Jadi kita balik ke hukum asal dari kebohongan adalah dosa. Ya. Ketika kebohongan itu untuk kebaikan maslahat umum, harus diawali dengan kejujuran atau diakhiri dengan kejujuran seperti yang terjadi pada Nabi Muhammad SAW dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Iyyakum wal kadzib, kata Nabi. Hati-hati kalian dengan kebohongan. Ya, umum nih kebohongannya, bisa jadi bohong beneran, bisa jadi bohong sunnah. Iyyakum wal kadzib, kata Nabi. Hati-hati kamu dengan kebohongan. Fa innal kadziba yahdi ilal fujur.
kebohongan itu membawa kepada penzaliman, ketidakbaikan, kerusakan, keburukan. Fa innal fujuro yahdi ilan nar. Dan keburukan, kejelekan, kebohongan, ketidakbenaran membawa kita kepada neraka. Terima kasih Ustadz. Masya Allah, luar biasa sekali. Nah Ustadz, kembali kepada pokok topik masalah kita tadi nih Ustadz, mengenai hoax. Nah Ustadz, kira-kira apa saja ciri-ciri dari berita hoax itu sendiri Ustadz? Yang pertama, ciri-ciri berita hoax yaitu tendensius. Tendensius itu artinya berita ini mengarah kepada aib, ketidaksukaan, tendensius itu. Yang kedua, berita hoax itu muatannya adalah kejelekan. Yang benar saja belum tentu baik, apalagi kejelekan. Muatan isinya. Yang ketiga adalah aslalahu, nggak ada sumber. Ya, ini indikasi berita itu hoax. Yang keempat, membangkitkan emosi seseorang, membangkitkan amarah seseorang atau memancing amarah seseorang. Ini indikasi dari berita hoax. Yang kelima, indikasi dari berita hoax itu adalah yang menyampaikan berita itu adalah orang-orang yang punya kepentingan terhadap sesuatu. Sesuatu itu menjadi tujuan targetnya, lalu dia kepingin dapat itu, dia jadikan, dia buat berita-berita yang bohong. Ya. Orang kepingin menghancurkan rumah tangga Nabi Muhammad, lalu dia buat berita bohong. Dia punya target sehingga dia akan buat berita hoax. Ini indikator ciri-ciri daripada berita bohong. Seperti itu. Nah baik Ustadz, terima kasih. Strateginya sendiri untuk menghadapi dari berita hoax ini bagaimana Ustadz? Pemirsa Tanjung Pinang TV yang dirahmati Allah, Popi, yang pertama itu tadi, yang pertama adalah kita cek and recheck. Cek and recheck, kita cek dari mana asalnya, medianya apa, sudah terdaftar atau tidak, sudah terverifikasi, sertifikasi atau tidak, siapa yang menyampaikan, isinya apa. Lalu kita tanya kepada orang-orang siapa saja yang sudah menerima berita ini. Ya, nah, ini cara kita membentengi diri kita agar tidak terjerumus dalam berita hoax. Ya, apalagi pemirsa Tanjung Pinang TV sekarang kan ada undang-undang ITE ini, ya, tentang kejahatan digital, teknologi. Bisa jadi ketika kita share satu berita bohong, ya pas qadar Allah, kita yang menyebarkan, kita yang dilaporkan, akhirnya kita yang bertanggung jawab. Ya. Jadi hati-hati, bukan hanya negara melarang berita hoax, tapi Islam juga sangat tegas melarang berita hoax seperti itu. Nah Ustadz, jika kita menemukan berita hoax itu sendiri, apa yang sebaiknya kita lakukan? Sementara berita itu sudah menyebar secara masif, termasuk ke WA grup keluarga nih Ustadz. Iya, yang pertama Popi, kita pastikan dulu itu hoax ya. Yang kedua, kita sampaikan ke publik. Hati-hati dengan berita bohong, ini, berita ini tidak bisa dipertanggungjawabkan secara hukum, secara keagamaan, ya. Lalu kita share sebagai bentuk klarifikasi kita bahwasanya berita ini adalah berita bohong. Karena ada orang yang menerima berita bohong itu dia telan mentah-mentah. Yang bijak akan menelaah, yang nggak bijak akan menelan mentah-mentah. Dan berita bohong itu pasti judulnya itu greget. Contoh yang kayak MUI tadi. Majelis Ulama Indonesia melarang sholat Jumat. Orang yang awam membaca ini, yang ada adalah emosi. Tapi orang yang bijak ketika mendapatkan judul ini, dia telaah dulu nih. Nah, seperti itu, Bobi. Baik, terima kasih Ustadz. Nah Ustadz, untuk membedakannya nih Ustadz, terkadang kan berita hoax ini dengan kebenarannya itu sulit untuk membedakannya. Yeah. Cara membedakannya itu bagaimana Ustadz? Baik, Popi, kebenaran itu pasti benar ya, dan kebohongan itu pasti bohong. Walaupun kebenaran itu ditutupi dengan kebohongan, suatu saat dia akan benar ya, terungkap itu benar ya. Kebohongan pun ditutupin dengan kebenaran, suatu saat tetap akan terungkap. Bangkai itu nggak bisa disimpan lama-lama ya. Yang kedua, Popi, kita jangan terikut dengan situasi dan kondisi. Ketika kita terpengaruh dengan situasi kondisi, maka yang berita bohong itu seolah-olah jadi benar. Ya, dibutuhkan apa? Kebijakan di dalamnya. Check and recheck tadi, telaah. Ya, kita mengecek, menelaah.
Sehingga mendapatkan satu kesimpulan bahwasanya berita itu tidak benar ya. Lalu berita bohong itu sumbernya nggak pernah valid. Contoh saya, Pop. Saya kok dapat satu konten tentang satu berita, saya cek nih. Oh dia di web, kita cek webnya. Ya, ini medianya media betul atau tidak, media terverifikasi, tersertifikasi atau tidak. Karena banyak media-media online yang menggunakan sekarang banyak yang gratis nih. Buat web banyak yang gratis. Ya para pembuli-pembuli ya, cyber, para hacker, dia bisa saja menggunakan media-media tidak benar, ya dia buat mumpung gratis, lalu dia beritakan ini berita-berita hoax ini. Ya, jadi dicek dulu. Oh dia pakai website. Kita kan kalau udah dengar website itu seolah-olah wah ini udah valid, belum tentu. Ya. Kita cek webnya apa, ya, kita cek lagi nih. Nah, media itu pasti ada NPWP, ada Menkumhamnya di sisi kiri ya itu ya. Saya sampai seperti itu saya cek ketika mendapatkan satu berita yang belum tentu keabsahannya benar. Seperti itu, Popi. Kalau untuk cara kita sendiri nih Ustadz, untuk menghindari hoax, cara yang tepat untuk menghindari hoax di era digital ini bagaimana Ustadz? Yang pertama, hati-hati mempergunakan sosial media. Yang kedua, jangan cepat tangan untuk nge-share. Dapat berita ini langsung di-share, dapat berita ini di-share, nggak taunya fitnah, nggak taunya hoax. Kalau kita terlanjur nge-share, padahal itu adalah berita bohong, gampang hapus. Apakah kita termasuk dosa, Ustaz? Dosa, ya hapus dan minta maaf. Ya, kelemahan kita, Popi, jarang mau minta maaf nih. Tunggu udah jadi kayak bola liar, kemana, baru ujung-ujungnya minta maaf. Atau bahkan jarang, nggak mau berat kali minta maaf. Minta maaf itu kan perkara yang berat. Ya. Maafkan saya dong, apalagi kalau pejabat, susah mau minta maaf. Padahal minta maaf itu belum tentu merendahkan kita, melecehkan kita. Bisa jadi dengan minta maaf itu Allah mengangkat derajat kita. Seperti itu. Baik Ustadz, terima kasih atas penjelasannya. Nah, pemirsa, itulah dia tadi mengenai bagaimana bahayanya berita hoax ini. Apalagi di era pandemi seperti ini, kita semakin sering menggunakan media sosial karena kita jarang beraktivitas di luar ruangan. Nah, bagi Anda pemirsa, ada baiknya untuk selalu berhati-hati dan bijak dalam mempergunakan media sosial Anda. Baik pemirsa, untuk lebih jelasnya mengenai bahaya dari hoax ini, kita dengarkan kesimpulan dari Ustadz Dedi Sanjaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Tanjung Pinang TV, yang menjadi intisari kesimpulan kita tentang berita hoax, yaitu yang pertama, jangan telan mentah-mentah setiap berita yang kita dapatkan, baik dari WhatsApp, sharean Facebook, IG, TikTok, seluruh media sosial. Kita harus cek and recheck. Kita telah dari mana sumbernya, siapa yang menyampaikan, dan tujuannya apa. Yang kedua, kita jangan terjebak dalam bohong sunnah yang sekarang masif beredar ya, Popi. Bohong sunnah. Nabi nggak pernah bohong sunnah. Ya. Bohong sunnah kita dapatkan pada saat-saat ini. Ya, pada abad ke-20 ini. Ya. Dari abad 20 sampai saat ini. Baru kita dapatkan bohong sunnah. Karena hukum kebohongan itu adalah dosa. Yang ketiga, pemirsa Tanjung Pinang TV, jangan kita menjadi bagian dari penyebar berita hoax dengan men-sharing, dengan mengirim kemana-mana seolah-olah menjadi berita benar. Ingat, ketika kita bahagian dari penyebaran berita ini, berarti kita bahagian dari fitnah. Dan kita telah membahas dosa fitnah tidak terampunin illa man taballahu taubatan nasuha. Ya. Dosa fitnah dosa yang sangat besar, dosa berita hoax, fitnah sama, tempatnya sama. Di mana? Naru jahannam, neraka jahannam. Ya. Baik, Masya Allah, syukran ya Ustadz. Baik pemirsa, karena keterbatasan waktu, sampai di sini dulu perjumpaan kita dalam program Mulianya Ramadan pada hari ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Nah, baik pemirsa, kami mau mengucapkan terima kasih kepada sponsor kami, PT Ramanda Tour and Travel dan juga air minum Sanford. Baik pemirsa, untuk Anda,
tetap berhati-hati di era digital yang sekarang ini agar Anda terhindar dan tidak terjerumus dalam yang namanya berita hoax itu sendiri. Baik pemirsa Tanjung Pinang TV, sampai di sini perjumpaan kita. Sampai jumpa di episode berikutnya dengan tema yang berbeda. Nah, akhir kata, Poppy beserta seluruh kru yang bertugas undur diri. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat berbuka puasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.